Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari Jumat ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, yakni nikmat as-sihat, kesehatan, dan nikmat wal-farah, kesempatan. Sebagaimana hadis Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia ditipu oleh nikmat ini. Yang pertama as-sihat, kesehatan. Yang kedua adalah kesempatan. Banyak saudara-saudara kita diberi kesehatan yang lebih dari Allah, tidak serta merta rasa syukurnya, tidak ada pun rasa syukurnya kepada Allah. Maka dari itu Allah memberikan ujian dan cobaan. Banyak saudara-saudara kita yang terbaring dalam di rumah sakit ingin juga merasakan yang namanya sholat Jumat secara berjamaah, akan tetapi engkai rilalanna rumah sakit ripaleu panaleu ipoto panawoto. Banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Ketika diberi kesehatan, tidak serta-merta untuk mensyukuri nikmat Allah. Begitupun juga kesempatan diberikan oleh seseorang, akan tetapi namun sisa jok kejuma dituna figuri, apalagi sholat 5 kali sehari. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang kurang lebih 1500 tahun yang lalu dilahirkan di kota Mekah dan membuat sejarah peradaban sampai saat sekarang ini, yang betul melebihi keluargaku, sanak famili, terutama saudara-saudara kita yang baru datang melaksanakan haji. Engkau selamat boleh kunjungi dari Baitullah. Begitu banyak cinta yang dirupa tahu, akan tetapi
Ada sesuatu hal sehingga kita belum sempat mengunjungi dan menziarahi Ka'bah, begitupun juga kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah dari kuitampu ya sanna nabita tarolalu ki angkai masalah wa alaiha. Maka di hadis sanna nabita nani ini itampu asatu nadina salah wa alaiha majud angka kita termasuk golongan orang-orang yang gigih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga dikatakan nani gini masalah kasih seluruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menghapus dosa kita sepuluh. Nani gini masalah kasih sepema lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan meninggikan derajat kita sebanyak 10. Dan barang siapa yang bersalawat satu kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan rezeki kita yang rezeki itu kita tidak tahu dari mana arahnya. Alhamdulillah. Boleh jadi hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, ada nanti keturunan kita mendapatkan derajat yang lebih, mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan keutamaan ilmu yang lebih. Karena itulah senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengawali tema khutbah kali ini, izinkan saya memaparkan sebuah kisah. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi dua orang laki-laki. Laki-laki yang pertama datang menghadap kepada Nabi Musa. Dia berjalan kaki begitu jauh dan sampailah ke rumah Nabi Musa. Apa yang dia ucapkan kepada panutan Nabi Musa, milu ridwan Allah Ta'ala. Begitu sampai di rumah Nabi Musa, laki-laki ini bertanya, Nabi Allah Ta'ala, milu tu sikap ridwan Allah Ta'ala. Aga nabi bali panutan Nabi Musa. Aga milu ridwan Allah Ta'ala. Yede rona seperti aku, saya mau ditambahkan rezekiku. Milu tu sikap ditambahkan dalilku. Apa jawaban Nabi Musa? Singkat saja, nariku belok ki ditambahkan dalilta cukup syukuru kina sebabnya menabung Allah Ta'ala. Laki-laki ini mengulangi sampai 3 kali dengan jawaban yang sama. Ia betul jawabannya, nariku belok kok ditambahkan dalilta, belok kok ditambahkan rezeki kita. Ia dari itu syukuru kipapenya menabung Allah Ta'ala. Akan tetapi laki-laki itu pulang dengan sedikit membawa di nama kasih tanda rupanya. Kenapa? Tania jawaban Nairobi. Hari kedua datanglah laki-laki yang sedikit bagus pakaiannya dan bertanya kepada panutan Nabi Musa. Laki-laki ini bertanya, Nabi Allah Ta'ala, angka tumilu rila doa kalau Allah Ta'ala. Aga nabi bali Nabi Musa, aga milu rila doa. Laki-laki ini menjawab, milu tusika dikurangi dalil. Saya ini mau dikurangi rezekiku. Aga nabi bali Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, dari kumila itu dikurangi dalilnya, berhentilah dari syukuri papinya mendapat Allah Ta'ala. Sontak laki-laki itu menjawab, bagaimana bisa suruna Nabi dapat Allah Ta'ala. Apabila secara saya bisa kurangi rezekiku, saya bisa berhenti mensyukuri nikmat Allah. Saya sadar Nabi Musa, saya lahir di muka bumi ini tidak membawa apa-apa.
istri dan anak saya tidak akan merasakan yang namanya rezeki yang melimpah dari Allah, makanan yang halal dari Allah. Tetangga saya yang biasa saya sedekahkan setiap Jumat tidak akan merasakan lagi nikmat yang itu nikmatnya sedekah. Daging kurban yang saya bagikan setiap tahun tidak akan merasakan oleh orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga saat itu saya berhenti mensyukuri nikmat Allah. Sekali detik ini di negara Upigo dari Tukaroba masih dekat ataupun dipasenangi anak dan istri saya. Sontak laki-laki ini sedikit bahagia. Ada Nabi Walina Nabi Musa nariko di belok pajai sukuruki papenya mana Allah Ta'ala. Ketika kamu tidak berhenti mensyukuri nikmat Allah, engkau tetap nawiri Allah Ta'ala dalil. Laki-laki ini pulang hari demi hari, tahun demi tahun silih berganti. Menurut riwayat kisah ini, laki-laki yang datang pertama kehidupannya sangat memperhatikan. Kenapa? Karena di neluk syukuru kipapinya benda Allah Ta'ala. Laki-laki yang datang kedua kehidupannya semakin kaya. Karena kenapa? Dia disuruh berhenti mensyukuri nikmat Allah di sisa-sisa meluk bajai syukuru kipapinya benda Allah Ta'ala. Betul yang dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Dari kunasa musukuruki utang daya kipapenya makhluk. Ini jelas dari Al-Quran. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah yang terkandung dalam kisah ini? Sampai saat sekarang ini di umur tak semakin menua, kita tidak tahu hari ini, besok atau tahun depan dirapi topa, diliwet topa, yang dari itu ulang ramalan taruh lagu lagi engkau syukur kipapenya mana Allah Ta'ala. Ia kipapenya mana Allah Ta'ala bukan saja harta, tanya warang parang, bukan berarti uang, akan tetapi sedina seponggawa dipuji ri anak turunan, dipuji ri anak buah, ini biasa papenya. Sedia itu matua laki-laki dipuji di anaknya, dipuji lauri bainena, itu adalah papenya. Sedia punggawa, apakah dia bupati, apakah dia lurah, desa, dan serta kepala dusun, nariku dipuji di bawahannya, itu adalah papenya mendapung Allah Ta'ala. Bukan berarti papenya itu nikmat itu berupa harta, karena harta itu biasa mega duina rupa tauhid, akan tetapi jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih bulan Muharram, pengorbanan nabi-nabi kita terdahulu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ditegur oleh anaknya, bapakku, kenapa bisa engkau membuat kapal di atas gunung? Agar sampai balik Nabi Nuh, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Nuh tetap tidak buyur lebih. Akan tetapi aga pasabarna macam indo anak-anak asabarna di nailo itebang isi lepuk rumah. Kenapa pohon kurma itu? Itu adalah pohon dasar yang dibuat Nabi Nuh sehingga jadi perahu. Nari penasa muterpangi bapak, yena sepohongi di gaga akinan renta matu, lentuk anak-anak tak, lentuk cucu-cucu kita. Maka dari itu istri dan anak Nabi Nuh marah. Tapi karena perintah Allah Ta'ala tetap dinebu dari tukang pala ia regalupi. Alhasil datanglah petunjuk Allah. Sini nama tepu'i, tahu mata tepu'i, midri mana lelalan nalopi. Alhasil engkau diturun pancobaan Allah Ta'ala tsunami pertama. Magani anak dan istrinya tenggelam. Ini adalah orang-orang yang durhaka
Karena kenapa? Dia elok setujui, dia elok apa yang diperintahkan oleh Allah, dia elok mengakui, tidak mau percaya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ketika berlayarlah Nabi Nuh alaihissalam, dan sampai saat itu tidak ada makanan. Apa yang menjadi makanannya? Sisa-sisa saja makanan. Apa makanannya? Engkani berena, engkani gandumna. Dia campur semua. Aga nape balik Nabi Nuh. Makanan itu dicampur semua. Maka dari itu manasuir makanan napaulutan Nabi Nuh naletuturi ondron Nabi Nuh najokai. Maka itulah tradisi kita, syiar kita. Ketika 10 Muharram makin bukit bubur pada yang dari nasi kita. Ini bukan bid'ah, akan tetapi syiar agama mengenang panutan Nabi Nuh alaihissalam. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panutan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang tuanya yang membuat dewa, membuat patung, akan tetapi sang raja memanggil Nabi Ibrahim bahwa ulira kak nasar rupa tawe tu engke hancurkan ibu gawamu, hancurkan ibu aku. Akan tetapi yero nasar anak urunna raja sampai ditangkap oleh Ibrahim dan dibakar hidup-hidup. Sampai riwayat mengatakan ada 40 hari itu Nabita, akan tetapi barakatlah Allah Ta'ala di nandri api. Agalah Allah Ta'ala kul ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim. Api akan cik tapas salam pangurutan Ibrahim. Itu adalah rasa syukurna pangurutan Nabi Ibrahim oleh Allah Ta'ala. Tapi sampai saat sekarang ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan yang panjang, diberi rezeki yang panjang. Taruhlah lagi angka kita masih dekat, apalagi tubuh kita. Apa itu tubuh kita untuk masih dekat? Ya dari itu bigoi pas surun nafakalada sempajan 5 kali sehari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari api, kini menandakan bahwa yirupung Allah Ta'ala agama patuluna. Ketika kita ada yang pernah kebakaran tetangganya, mula tak dinandri api, akan tetapi engkau pura infigo ia nanti ipandang istiqamah di jalan Allah sempajata dinengka tak betul dinengka divigoi rila bolata terus dilakukan di masjid. Yang kedua, wudu kita tidak pernah berhenti, jendik tepat tak dinengka ipang bison. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itulah yang saya sempat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Taruhlah lagi nabiri umur malampi Allah Ta'ala, tapi jangan lupa kita bersyukur isukurugi papenya manda Allah Ta'ala dengan jalan. Ketika kita meiga orang parata, taruhlah lagi masih dekat lauri dalalan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bersedekah tubuhta ipigo ipasuran Allah Ta'ala sepanjang 5 kali sehari, jangan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil azikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.